Asa Dua Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbah Boyo dan saya partner Mbah Boyo, Leo, di Yoga Marta Official dalam Asa Dua Dunia. Hari ini kita di sini membahas tentang Chris. Wah, peninggalan legenda ya, Mbak. Legenda Indonesia, terutama di Jawa ya. Iya, pasti, Mbak. Banyak yang masih pakai keris. Saman sering lihat ini kan, Mas? Lihat sering, Mbak. Penasaran juga iya. Apa benar ada kekuatan-kekuatan gitu, Mbak? Kekuatan sih menurut cerita orang dahulu dan sekarang masih ada sih. Banyak yang bilang kalau keris itu masih banyak kekuatan, masih mitos ya sebenarnya. Tapi kebanyakan orang masih percaya sama keris-keris ini. Iya, Mbak. Keris ini soalnya udah turun-temurun dari para leluhur, terutama di Jawa. Iya, Mbak. Sebenarnya nggak di Jawa aja, ada di Sunda, ada Sumatera, Kalimantan, Indonesia lah. Udah diakui sama dunia kalau keris ini memang buatannya kebanyakan orang Indonesia. Banyak macam-macam keris di Indonesia. Kayak contohnya yang paling tersohor itu kayak buatannya Empu Gandring. Oh iya, ada kisahnya itu. Ada Mbak. kisahnya. Dari SD sampai sekolah biasa pasti kalau mbak sejarah ada. Iya. Empu Gandring, Mbak. Sebenarnya empu itu masih ada loh di Indonesia, pembuat keris itu. Cucunya gitu, Mbak? Atau masih masuk? Biasanya keluarganya? turun temurun. Dari Hmm. mbah-mbahnya itu masih. Bisa disebut senjata nggak ini, Mbak? Bisa. Yang namanya keris. Ya. Nah, aku kan lahir ya setelah ini lama, Milenial. 90-an milenial. Kurang mengerti dasar-dasar keris sama kegunaannya. Yang aku tahu sih cuma ada jiwa-jiwa roh mistis pasti Iya. di tiap keris. Monggo, Mbah, tolong jelasno ke aku, Mbah. Keris iki dulu ya, sama leluhur-leluhur itu digunakan sebagai senjata. Jadi buat perang, terus buat kewibawaan, Iya. terus buat kayak gagah-gagahan. Tapi Anggapannya kayak punya ini keluarga tinggi gitu. iya. Terus keris itu biasanya ya yang pegang itu banyak yang kayak raja gitu, butuh kewibawaan. Terus kalau buat naikkan derajat itu bisa. Iya, pasti. Jadi keris itu benda yang ada doanya kalau menurut orang-orang dulu. Berarti dalam benda ini ada doa atau Iya. gimana gitu, Mbak? Soalnya pembuat keris ya, empu itu nyari bahannya itu sambil semedi dulu. Loh, nggak bisa nyari bahan kayak misal, oh aku butuh besi, ini besi ambil. Kalau Sesuka cuman hati sendiri gitu, kalau Mbak. cuman kayak gitu, kayak nggak ada jiwanya. Nah terus kalau di habis semedi nyari barang, siapa, Mbak, yang bisikin gitu? Semedi biasanya minta tolong ke sana atas atau biasanya ada dapat wangsit. Oh di sana ada barangnya, ada bahannya gitu. Iya, Mbak. Nah, baru diambil, terus ditempa sama empu. Iya. Ditempa juga sambil berdoa. Nempa-nempa itu Ditirakati. sambil. Iya. Ini kan campurannya biasanya kayak batu meteor. Wih, bongkan meteor gitu. Batu meteor yang paling campurannya kayak nikel, terus
kayak ada serat emasnya biasanya. Itu kan kelihatan ada serat-seratnya ya. Nah kalau dari tampilan fisiknya gini Mbah, yang meliuk-meliuk sama yang lurus gitu apa perbedaannya Mbah? Apa ada tingkatannya sendiri kan? Sebenarnya sama. Iki maksudnya Mas Leo itu dapure. Dapur. Oh Jadi istilahnya dapur namanya itu kayak bentuknya ada yang meliuk-liuk, ada yang lurus. Itu. Oh ini pasangan ini. Oh ini pasangan. Ini dua ini pasangan. Sik Mbah, tapi butuh penjelasan sih ini. Ini nama-nama kerisnya apa ya Mbah? Ini namanya Nagagini. Ini Nagagini. Ya. Tapi yo. Ciri khasnya orang nek nyebut keris kan mesti meliuk. Iya, ini banyu mili. Banyu mili. Ya. Jangan koyok pedang ya Mas. Belati ini pedang. Iya. Di negara lain juga kayak di Cina itu Iya Mas. biasanya ada pedang. Pedang. Itu yang digawe empu-empu itu di sana. Mbak. Itu juga sama, ada yang pakai pertapa dulu. Semedi. Tapi pedangnya mereka itu tampilannya biasa ya Mbak, kayak Pedang belati biasa. Ada yang buat pedang buat penyembuhan juga ada. Kalau keris juga ada buat penyembuhan. Iya, Mbak. Terus buat kalau mau bikin pemujaan juga ada. Oh. Yang kebanyakan banyak dipakai di keraton-keraton pemujaan. Gitu Mbak ya. Apa ya, kekuatan kerisnya itu kayak punya aura-aura. Walaupun dalam istilah medis nggak masuk akal, cuma siapa tahu memang bisa Iya, menyembuhkan itu Mbak. bisa menyembuhkan. Asalkan orangnya percaya bisa sembuh. Oh yang bisa Oleh sembuh. Empunya yang Maha Esa. Esa. Tetap. Kan yang pegang kan cuman perantara aja Mas. Iya, iya, Mbak. Sama kayak dokter lah ya. Iya, Mbak. Cuman perantara. Lah kalau misalnya kan tiap keris ini ada kayak jiwa yang masuk di dalam kerisnya yang tinggal. Misalnya kerisnya ada yang nyolong gitu Mbak. Nyolong terus Nyolong dibuat hilang. kejahatan. Ya? Nyolong hilang, kalau nggak cocok balik. Nah itu dulu Mbak yang jadi misteri. Apa Percuma, benar? yang diambil ininya aja. Misal aku Tapi dalamannya kan enggak. aku nyolong di rumah Mbah Boyok. Nah itu kan udah sampai di rumah. Kalau cerita-cerita orang dulu itu bakalan balik lagi ke yang Bakal balik. melihara, yang Iya, bakal balik itu. masa terbang itu Mbak? Nggak tahu tiba-tiba hilang, terus ada di rumahnya sendiri, balik lagi gitu. Itu banyak kejadian. Kemarin sempat ini Mas Leo aku tes ya. Dites Mbak? Dites. Seperti apa Mbak? Dimandikan dulu terus gimana itu Mbak? Progres. Jadi ditaruh di ruangan, ruangan sini kemarin. Aku kasih kamera, Jadi kerisnya Mbah keluar ditaruh sini ya, terus naruh kamera biar taruh lihat. kamera biar ketahuan energinya seperti apa. Itu kelihatan di situ, Kelihatan Mbak? kelihatan. Nanti coba dimasukin sekalian. Oh Mbak ada footage cuplikan? Ada. Boleh Mbak? Terus waktu dikasih makan juga ada, kita bakar menyan, itu kelihatan banget energinya seperti apa. Energi sekitar keris itu Mbak? Iya. Ada wujud-wujudnya gitu Mbak kira-kira? Ketangkap kameranya sih nggak terlalu ini ya, paling cuman kayak energi masuk keluar masuk, terus terbang sana masuk lagi. Oh mengitari? Iya. Boleh di Mbak nanti coba aku lihat. Iya. Oke. Ya, nanti cek aja di itu.
Itu tadi sedikit banyak kita membahas masalah keris, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa bunyi loncengnya di Yoga Marta Official. Asa 2 Dunia.